Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Terima kasih anak-anak. Kelas kita bagaimana, udah bersiap? Sudah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita anak-anak kami membawa ke dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam yang baik dan kita akan memberikan surga. Terima kasih atas kesempatan hidup Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkenan kami yang sudah bersih. Tuhan atas kami yang baik. Kami seperti Tuhan agar apa kami pelajari dapat sesuai dengan Tuhan. Tuhan, juga berguru juga mengajar kami supaya dapat mereka hikmat dan kesabaran melaksanakan Tuhan yang ada dalam pertolongan Tuhan. Karena kasih yang memberikan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik kami. Saya dulu atau Bapak dulu mengabsen kalian ya. Ya Pak. Aldo Putrio Kebulele, Pak. Ajay Prayana Laya, Hadir Pak. Animan Laya, Hadir Pak. Abner Kapat Kebulele, Hadir Pak. Anugrah Iman Nurul, Hadir Pak. Berkat Jaya Bulele, Hadir Pak. Veterlian Guru, Dermawan Laya, Hadir Pak. Nika Suci Laya, Hadir Pak. Netra Bulele, Pak. Merta Cina Bulele, Hadir Pak. Putri Mawati Bulele, Hadir Pak. Suci Mani Nurul, Hadir Pak. Revis Manlaya, Hadir Pak. Warni Laya, Hadir Pak. Ferdianus Laya, Hadir Pak. Yuman Pulu. Hadir Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi semua sudah Hadir. berarti kita sekolah seperti biasa dan kita juga melaksanakan yang namanya kegiatan pembelajaran. Jadi kepada anak-anak didik kami, kita membuka yang namanya materi. Materi ini bahwa kita belajar yang namanya potensi ekonomi lingkungan, ya kan? Ya. Potensi ekonomi lingkungan. Maka anak didik kami melalui dari materi ini ada tujuan dari pembelajaran. Selama ini sudah kita belajar yang namanya potensi ekonomi lingkungan. Jadi Anda pernah belajar yang namanya potensi ekonomi lingkungan? Pernah. Nah, maka Bapak menanyakan atau bertanya apa sajakah atau bagaimana bentuk bentang alam di daerah kalian? Bagaimana bentuk bentang alam di daerah kalian? Ya. Meliputi dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, perkebunan, dataran rendah, persawahan, perkebunan, dan perairan, pantai, laut, dan sungai.
Ya, baik, terima kasih. Dan kedua, saya bertanya lagi, ya kan? Saya bertanya lagi, ada yang namanya tentang yang namanya potensi ekonomi lingkungan. Apakah potensi alam yang paling besar di daerah kalian? Apakah potensi alam paling besar di daerah kalian? Saya tak. Ya, silakan. Tidak hanya tanah, air, puncak, pondok, laut, dan udara. Nah, itulah di daerah kita masing-masing. Sekarang analitik kami dan kedua, tujuan pembelajaran kita kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Faktornya di situ kita mengidentifikasikan. Yang pertama di situ adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Artinya ada tingkatan yang namanya pertumbuhan. Yang kedua, kita harus yang namanya mengidentifikasikan. Kedua adalah salah satu eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan. Dan ketiga termasuk yang namanya pencemaran lingkungan. Itu salah satu daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini analitik kami harus mampu atau diharapkan mengerti atau memahami potensi sumber daya alam. Tadi saya bilang Bapak juga menyampaikan materi atau sebagai pengantar. Dari pengantar ini tentang yang namanya potensi ekonomi lingkungan, termasuk daripada pengelompokan sumber daya alam dengan beberapa salah satu jenisnya. Jenisnya di situ kita mengetahui tentang sumber daya alam berdasarkan sifat dan kemudian berdasarkan jenisnya dan berdasarkan habitatnya. Kalau yang namanya berdasarkan sifat, artinya ada sumber daya alam yang terbaru. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi sumber daya alam terbarukan ini seperti sawah. Sawah ini artinya kita menanam padi. Ada perbaharuan dari sawah, termasuk dari mengalihkan dari fungsi dari persawahan. Dan seterusnya mengenai salah satu jenisnya. Jenisnya ada sumber daya alam organik dan ada juga sumber daya alam anorganik. Dengan hal ini, dari pengelompokan sumber daya alam bahwa adanya juga habitatnya. Sumber daya alam habitatnya termasuk daripada sumber daya alam terrestris dan kemudian ada sumber daya alam akuatik. Jadi potensi sumber daya alam Indonesia ini termasuk daripada sumber daya alam berdasarkan atau sumber daya alam di Indonesia. Di mana sumber daya alam Indonesia ini ada namanya termasuk sumber daya hutan dan ada sumber daya alam
hutan lindung. Kemudian hutan Produksi, konservasi, dan seterusnya adalah sumber daya alam atau hutan produksi. Dan kemudian anak didik kami harus Anda mengetahui tentang yang namanya bagaimana sumber daya alam yang bisa kita ketahui daripada di Indonesia. Jadi sumber daya alam ini salah satu tambangnya bahwa persembaran beberapa sumber daya alam tambang, termasuk daripada minyak bumi dan gas bumi, gas, kemudian batu bara, kemudian pasir besi, ya kan, pasir besi, dan kemudian emas, kemudian timah, dan seterusnya tembaga, seterusnya 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 seterusnya. Nah, itu berdasarkan beberapa sumber daya alam tambang, dan seterusnya ada juga sumber daya alam kematiriman, di mana sumber daya kematiriman ini ada namanya perikanan, termasuk daripada pantai, termasuk daripada laut, dan seterusnya ada energi. Itu salah satu daripada beberapa sumber daya alam melalui tambang di Indonesia. Dan kemudian anak didik kami tahu yang namanya penyebabnya, di mana penyebab potensi sumber daya alam, termasuk tadi adalah pertambahan jumlah penduduk. Dan kedua adalah eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari gambar anak-anak mengamati apa gambar ini, ya kan? Nampak semua. Nah, itu gambarnya ada sawah dan ada rumah. Setelah ini kita melihat daripada video, ya kan? Ada videonya. Di laptop karena fokus kita kurang memadai sedikit. Nampak dari laptopnya? Coba ya kita tekan sedikit. Coba perhatikan video dari laptop. Di fokus kita ada kelemah sedikit, terganggu.
bertanya, Anda sudah mengamati video, Anda sudah mengamati gambar, dan ada juga di buku kan? Buku. Maka Bapak bertanya, masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Sawah dan rumah. Nah, berarti sawah dan Rumah. Saya tanya lagi, apa hubungannya potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonversi menjadi lahan perumahan? Ya, silakan. A. Adanya lahan sawah yang berada di desa memiliki banyak fungsi terutama bagi masyarakat desa. Selain sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan sumber pendapatan dan tempat kerja masyarakat desa khususnya di bidang pertanian. B. Karena kebutuhan akan membangun perumahan dan permukiman setiap tahunnya meningkat, yaitu tingginya tingkat kelahiran anak, tidak terbentuknya arus urbanisasi ke arah ke desa perkotaan. Baik, tepuk tangan semua. Dan lembaran kerja anak didik Kami. Jadi inilah lembaran salah satu daripada kegiatan yang kita lakukan. Ini lembaran kerjanya. Semua Anda dari yang Anda pahami dari segi materi mengenai foto, mengenai gambar, dan mengenai video tadi, Anda meringkas. Jadi dengan kegiatan Anda harus Anda mengetahui apa salah satu pengamatan Anda tentang yang namanya materi. Dan Bapak juga Anda membagikan beberapa kelompok. Kelompoknya dari kelompok 1 adalah perubahan potensi sumber daya alam. Dan kedua adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Terusnya ketiga adalah sumber daya alam tambah. Dan kelompok 4 adalah sumber atau penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Itu kelompok masing-masing. Sudah mulai musyawarahnya? Sudah. Jadi masing-masing kelompok bisa siapa yang duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi
Ada masuk. Ya, dari kelompok satu. Baik, kepada kelompok satu untuk diberi waktu untuk menyampaikan hasil daripada diskusi. Kepada kelompok satu silakan untuk berdiri di tempat. Kelompok yang lain silakan perhatikan ya, perhatikan apa hasil daripada diskusi yang mereka laksanakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Sebelumnya, terimalah salam saya dalam bahasa Inggris kita ya Om. Ya. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi ini yang berjudul perubahan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup, yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nilai dari sumber daya yang menentukan atas kegunaannya bagi manusia, contohnya lahan yang subur dan potensial untuk menjadi daerah perkebunan. Perkebunan merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. 1. Pengelompokan sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam antara lain dapat dibedakan sebagai berikut. A. Sumber daya alam berdasarkan sekat. Sumber daya dan pertanyaan dari kelompok yang lain kami persilakan. Kelompok 2, silakan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam terbarukan? Alam terbarukan dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis. Bagaimana anak diterima? Oke, silakan. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kami silakan. Ya, ya. Saya diterima. Terima. Baik, tepuk tangan semua. Jadi itulah hasil daripada prestasi kelompok satu. Baik, dari kelompok yang lain bisa? Karena tadi dimusyawarahkan siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi, ya? Oke, dari kelompok 2 bisa? Oke, silakan kelompok 2. Baik, kami akan menjelaskan hasil prestasi kami dengan judul Potensi Sumber Daya Alam Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah sebuah kesatuan ekosistem berupa hampiran lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsi pokoknya, hutan dikelompokkan atas hutan konservasi, hutan Neta, apakah jawaban saya diterima? diterima. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok satu dipersilakan. Bertanya, coba sebutkan jenis hutan di Indonesia. Ya, silakan. Apa jenis hutan yang ada di Indonesia? Itu pertanyaan dari kelompok 1.
Berdasarkan fungsi pokoknya, hutan dapat dikelompokkan atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Apakah benar jawaban saya? Benar. Baik, tepuk tangan semua. Dari kelompok dua silakan duduk. Kelompok yang lain bisa ditampilkan. Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 kepada teman kami dermawan untuk membacakan hasil diskusi kami atau presentasi kami. Diberikan. Sumber daya alam tambang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan laut. Menurut UU RI nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Bahan galian golongan A, 2. Bahan galian golongan B, dan yang ketiga bahan galian golongan C. Adapun daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia antara lain: A. Pulau Jawa, Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. B. Pulau Sumatera, Palembang, Sungai Berong, dan Sungai Pelaju, dan Dumai. C. Pulau Kalimantan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balikpapan. D. Pulau Papua, Sorong. 2. Batu bara adalah batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Ingin bertanya, kami silakan. Baik, dari kami, apa yang dimaksud dengan batu bara? Apa yang dimaksud dengan batu bara dari kelompok 4? Itu pertanyaan dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 3 untuk menjawab ya. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Proses pembentuk solidifikation memerlukan jutaan tahun. Batu bara digunakan sebagai sumber energi seperti sebagai bahan bakar, pembangkit listrik, serta pembakaran pada industri. Membuat batu bata, semen, dan baja. Apakah jawaban saya benar? Benar. Baik, tepuk tangan dulu. Itu maksud daripada batu bara. Iya, tepuk tangan semua. Ya. Sekian hasil dari diskusi kami akhiri dengan bahasa daerah kita, Yahoo. Baik, seterusnya kelompok ada yang belum ya? Ada. Jadi kelompok 4. Kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami ini, termasuk kami Shalom. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami ini kepada teman kami, dipersilakan. 3. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini merupakan daya dukung lingkungan terhadap kepentingan manusia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: A. Pertambahan jumlah penduduk yang besar. B. Sumber daya alam yang berlebihan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan.
Ya, kelompok berapa tadi? Kelompok Satu. Pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Apa yang dimaksud pencemaran lingkungan? Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Pencemaran lingkungan atau maksudnya zat berbahaya yang sering disebut sebagai kontaminan ke dalam lingkungan alam yang menyebabkan perubahan sumber daya alam yang merugikan. Apakah jawaban kami terima? Terima. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Jadi kepada kelompok 4 silakan duduk. Nah, anak-anak dari masing-masing kelompok ini silakan dulu diverifikasi apakah sesuai dari yang Anda laksanakan setiap kelompok. Silakan saya beri waktu 2 menit. Silakan verifikasi data apakah benar dari kegiatan setiap dari kelompok itu, kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah diceritakan tadi tentang materi potensi ekonomi lingkungan. Baik, sudah Pak. Jadi ya silakan 1, 2 ya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individual maupun kolektif. Kegiatan ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai macam sektor, mulai dari sektor primer, sekunder, hingga tersier. 2. Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang ingin dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat sesembahan bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Itu kesimpulan dari segi materi. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka sebelum kita menutup pelajaran kita, bahwa anak-anak harus melakukan penilaian berupa tes tulis. Apa penilaiannya? Artinya setiap kelompok itu harus Anda menilai. Dan seterusnya anak-anak kita melakukan yang namanya refleks. Refleks ini termasuk daripada sikap, kemudian pengetahuan. Maka anak didik kami, saya mau bertanya, apakah saya sudah melakukan pembelajaran secara berlangsung? Sudah. Dan kedua, apakah aku sudah mengumpulkan tugas? Sudah. Identifikasi potensi sumber daya alam? Sudah. Sudah kita mengidentifikasi tadi kan? Sudah. Tentang yang namanya apa penyebab salah satu faktor potensi ekonomi lingkungan. Dan seterusnya, bagaimana cara memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada agar tetap dilestarikan? Bagaimana cara menggunakan potensi sumber daya alam yang ada agar tetap lestari? Silakan ya. Silakan. Mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan, mengolah sumber daya alam agar bernilai
ekspor, menjaga kelestarian laut dan hutan, menggunakan sumber daya alam tembang cukupnya, berilah ke sumber daya alam negara berpercaya. Oke, ya terima kasih. Dan jelaskan, tuliskan dan jelaskan aktivitas kegiatan ekonomi. Aktivitas kegiatan ekonomi. Sudah? Sudah. Nah, itu rencana pembelajaran yang akan datang. Materi selanjutnya kita mengikuti pembelajaran tentang yang namanya kegiatan ekonomi. Termasuk di situ ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sebelum kita pulang, maka kepada adik kami untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Oke, silakan untuk dermawan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih atas berkat-Mu yang telah memberkati pembelajaran kami dari awal hingga sampai akhir. Tuhan kami terus membukakan kami yang kami belas kasih kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat pemikiran yang kami mengantarkan kami ke makan masing-masing di misi aman. Hanya yang dan nabi singkat ini kami landaskan melalui diri anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, selamat siang semua. Siap. Silakan pulang.